Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandar mulut harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 16 September 2021, kita akan menganalisa IHSG yang hari ini candlenya merah tapi minus 0% ya. Artinya closingnya sama kayak closing kemarin. Dan juga beberapa saham pilihan yang pastinya menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih donasi, support, dan juga pesan pribadi untuk saya. Lalu buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian yang bisa teman-teman manfaatkan. Lalu Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke IHSG-nya ya. Kita ke transaksi dulu seperti biasa. Hari ini transaksi 11,7 triliun, masih bagus ya. Di atas 10 triliun lah saya baru bakal bilang bagus. Kalau udah di bawah 10 triliun, market baru sepi menurut saya. Dengan pergerakan asing hari ini, net buy totalnya lumayan, 355,29 miliar. Dan kalau kita lihat memang market regional pada merah semua ya, cuman Singapura doang yang hijau. Dan IHSG yang lumayan bagus, tumben dia lumayan bagus. Biasanya kalau yang lain merah dia paling dalam, tapi yang lain merah dia hari ini minus 0% walaupun merah juga. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Bank BCA yang masih terus konsisten diakumulasi 129,1 miliar, lalu Bank BRI 119,9 miliar, Bukalapak 63,9 miliar, ASA 41,5 miliar, Bank Mandiri 38,8 miliar, Astra Internasional 32,8 miliar, ICBP 31,5 miliar, TBIG 22,2 miliar, Tower 18,6 miliar, dan ITMG 13,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualan asing, ada Bank BNI 27,9 miliar, Unity Tractor 16,3 miliar, Unilever 15,5 miliar, HMSP 12,4 miliar, Telkom 10,1 miliar, MSIN 7,5 miliar, HEAL ya 6,5 miliar, dan BVIN 2,5 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikal IHSG. Yang bagusnya hari ini IHSG masih dijaga di atas 6100. Kemarin saya bilang 6100 itu ada area support ya, yang sebelumnya di sini sekitar 6097 sampai 6100. Waktu dia bikin cup handle ya, setelah kemarin dia turun, di sini dia reversal, bikin cup handle, breakoutnya sampai ngegap, artinya cukup kuat lah ini harusnya. Banyak demand di sini memang, tapi kalau di retest terus ya bisa aja habis juga ya demandnya. Itulah makanya kenapa ketika support atau resisten semakin sering dipantulin bakal semakin semakin lemah dan bisa breakout. Karena ya semakin lama semakin habis gitu. Misalkan kayak contoh misalkan resisten ascending triangle gitu. Ascending triangle itu kan bentuknya kan segitiga ke atas ya. Dia kan berarti kena 1 kali, 2 kali, 3 kali. Artinya resisten itu udah di retest 3 kali. Nah, supply di sana semakin habis dan selanjutnya akan breakout. Sama kalau di support juga. Kalau kena sekali biasanya reboundnya kuat karena demand-nya tinggi. Tapi setelah itu demand semakin berkurang, dan akhirnya jebol. Makanya juga ada pattern kayak ascending triangle, descending triangle. Kira-kira logikanya seperti itulah. Gitu. Nah, sebelumnya kemarin tuh ya, kembali ke IHSG lagi, dia cup handle waktu reversal, breakout, dan belum sampai ke targetnya karena ke atas pun juga ditekan ya, marketnya kurang bagus, lebih ke sideways saja di area ini karena memang juga area resist kuat ya, 6115 sampai 6130 itu area resisten yang cukup kuat untuk IHSG. Jadi kalau saya lihat sih ini pergerakannya sangat terbatas IHSG saat ini ya, dia di antara 6130 sampai 6100 aja. Tuh, tinggal kita lihat nanti dia breakout atau breakdown. Kalau breakdown, ya bakal ke support selanjutnya, yaitu sekitar sini 6060-an ya.
Tapi kalau misalkan dia breakout bisa ke 6170-an ke target dari cup handle-nya kemarin. Ini juga ada gap yang belum ditutup, dan kalau melihat dari backtest ke belakang ya, gap itu selalu tertutup. Jadi ya bisa siap-siap aja ketika nanti IHSG ke sini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ditutup atau tutupnya tahun depan, bulan depan juga bisa juga ya. Seperti itu. Dan memang ternyata kemarin ada divergen. Ini ya, harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Ke samping cenderung ke bawah ya, dan dia konfirmasi dengan dead cross, dan harusnya memang target penurunan gitu. Dan targetnya memang sebenarnya ke sini sekitar 6050-an ya untuk divergennya ini. Tapi bisa juga kok nggak perlu hit targetnya gitu. Jadi ada potensi dia sampai 6050, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena memang tidak ada yang pasti ya di market, walaupun saya bilang cup handle targetnya sekian ya nggak pasti juga, tinggal bagaimana kita memasang diri dan improve-nya di market gitu aja. Tapi saya rasa kalau misalkan 6100 jebol itu ada potensi IHSG bisa ke sekitar 6050-an untuk ke support selanjutnya. Sebelumnya di sini juga neckline, resisten, di sini udah jadi support, dan kalau itu ya dia jebol 6100 dia bisa ke 6050-an. Artinya apa? Angka-angka itu bisa digunakan buat patokan. Kalau misalkan saham-saham yang dipegang kuat sama IHSG ya korelasinya, ketika dia jebol support, IHSG ada potensi turun, ya harus siap mengatur saham kita juga. Kalau misalkan dia ikut turun juga gitu ya. Misalkan dah cuan bisa take profit dulu, atau porsi kebanyakan bisa dikurangi porsi dulu biar ketika turun teratur juga gitu. Sebaliknya juga kalau misalkan ada resisten ya, ketika kena resisten dia berhasil breakout atau enggak. Kalau enggak berhasil breakout ya bisa take profit juga. Tapi kalau misalkan berhasil breakout, nah bisa hold terus. Jadi memang ini masa konsolidasi ya. Itu susah juga buat nge-swing, tapi ada beberapa saham yang mulai bisa buat swing. Tapi ya itulah, tidak semuanya, hanya saham-saham tertentu doang yang masih bisa buat swing. Syaratnya apa? Yang dia konsisten bikin higher high. Tuh, jadi dia higher high, higher low, higher high, higher low, alias uptrend, itu bisa buat swing. Tapi kalau misalkan sahamnya masih sideways, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, jebol lagi, ya itu lebih baik buat cuan bungkus aja, seperti itu. Oke, jadi batasi resiko untuk IHSG, support sekarang di 6100-an, kalau jebol bisa ke 6050, 6060. Untuk resisten 6130 ya, kalau misalkan breakout bisa lanjut ke 6170-an, seperti itu. Nah, itu untuk IHSG, masih di hari-hari konsolidasi ya. Bahkan dari Januari ini kita nggak kemana-mana kalau IHSG-nya ya, tapi kalau saham-saham ya ada yang lari, ada yang nyungsep ya gitu. Langsung aja kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BNI, mungkin lama nggak kita bahas kayaknya. Bagaimana kabar beliau? Siapa tahu ada sesuatu yang menarik. Oke, ternyata Bank BNI juga masih berjuang di resisten. Kelihatan kok ini saham-saham big cap moversnya IHSG itu sedang ditahan, diakumulasi, barangnya dikumpulin tapi sedang ditahan, tidak breakout dulu. Kayak misalkan BCA gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngikutin konten saya hampir setiap hari, hampir ya akhir-akhir ini, yang namanya asing tuh pasti net buy di BBCA, tapi nggak jalan di situ-situ aja gitu loh sahamnya. Kenapa ya? Karena memang ya Bandar pun juga menunggu momentum gitu. Marketnya belum kondusif, keadaan global juga belum kondusif. Jadi yang terjadi ya mereka juga nggak mau ambil resiko ya. Nanti dia udah terlanjur tarik ke atas, butuh modal untuk nariknya. Ternyata marketnya nggak mendukung, dia banting, ruginya tambah banyak. Seperti itu. Itulah kira-kira yang terjadi di blue chip kita, big cap kita. Nah ini BBNI juga dia sempat kemarin ya setelah turun dalam ini dari 5.600 sampai ke 4.500-an. Lalu dia reversal, di sini bahkan ascending triangle, entah ascending triangle, entah cup handle. Harusnya ascending triangle sih ini. Lalu dia breakout, volumenya lumayan, tapi kena resisten di sini, area 5.500 ya. Itu resisten cukup kuat. Sebelumnya support, di sini juga konsol dulu, dan kemarin dia 2 kali nge-retest dan belum berhasil. Setelah itu BBN ini dia dead cross, jadi ada potensi untuk menurun juga ya. Dan kemarin ternyata dia turunnya sampai nge-gap, nggak tahu kenapa ini, tanggal 14 sampai 15 ya. Ini dia low-nya 5.400, ini high-nya
5375. Satu tick doang sih, tapi gitu-gitu juga gap ya. Artinya ada supply yang lumayan di sana. Dan kalau saya lihat ini memang baru konsol Bank BNI ini. Ke atas ada resisten kuat, di bawah pun juga ada support kuat. Dia pernah kena sampai sini, tapi ditarik ke atas lagi, artinya ada demand di sini. Dan untuk posisi sekarang cukup memprihatinkan, karena saya melihat ada potensi double top ya, baru potensi. Ini top 1, lalu ini top 2. Dan neckline-nya ada di sekitar sini, sekitar 5.200 sampai, ini berapa ini? 5250 sampai 5.200. Ya, jadi itu area neckline dari double topnya, yang artinya kalau misalkan besok dia jebol dengan volume yang cukup besar, bisa koreksi dulu mungkin untuk target double topnya, seperti itu. Lalu support selanjutnya, kalau misalkan dia benar-benar jebol ya, itu ada di sekitar sini 5150. Harusnya area kuat 5150 ini, tapi kalau misalkan dia jebol dari 5150, itu yang menurut saya baru agak serem. Mungkin bisa ke sini 4950 bahkan sampai 4775. Kalau dilihat dari indikator, histogramnya sudah menguat ya, turunnya sudah cukup kuat. Terus juga MACD dia pun juga udah dead cross. Arahnya saya rasa ke bawah, apalagi kalau misalkan dia besok bisa jebol ya 5200-an, harusnya agak lumayan itu. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini ada big distribution baru hari ini ya, tapi ya sebelumnya dia diakumulasi juga. Dan kalau kita lihat juga masih surplus kok, akumulasi banding distribusinya baru hari ini aja. Tuh, kemarin juga ada sampai golden cross, bertahan di MA20, tapi ternyata belum berhasil breakout dan akhirnya dia turun seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan view-nya buat jangka panjang, saya rasa masih oke. Malah mungkin dia bisa nge-retest ini sekali lagi 4.500 lagi atau kemana, nanti tinggal kita lihat aja. Tapi kalau misalkan teman-teman buat jangka pendek, BNI-nya lebih baik keluar dulu kalau misalkan dia jebol 5.200. Kalau misalkan kita tarik area retrace ya, low-nya 4550, ini high-nya 5.500. Nah, kalau area golden pocket-nya, Fibonacci-nya sih ada di sini ya, 0,618 ya, di area 4925. Tuh. Tapi ya kita lihat aja dia kira-kira sampai mana ya. Kalau misalkan dia jebol sini 5150 ini pas ya 382. Kalau dia jebol saya rasa bisa ke 4925. Itu pas 0,618 juga seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Tapi kalau misalkan dia breakout ke atas ya baru bagus lah kalau menurut saya. Atau bisa juga ini baru di markdown untuk apa ya? Biar retail-retailnya pada keluar dulu seperti itu. Dan untuk BBNI lanjut coba kita cek Unilever. Kemarin sempat kita bahas tapi nggak tahu nih PHP atau enggak nih. Oke. Ini low-nya 4010, hari ini low-nya 4000. Jadi Unilever. Hari ini dia bikin low baru ya, walaupun satu tick doang, tapi gimana pun juga itu tetap low baru. Padahal kalau misalkan Unilever ini dia nggak bikin low baru ya, dia ada potensi upside kalau menurut saya. Tapi ternyata dia ada low baru, walaupun baru satu tick ya. Dan sekarang sih closingnya masih di 4010, jadi mungkin masih bisa toleransi lah. Tuh, closingnya masih di 4010, cuman shadow-nya aja yang bikin low baru. Tapi ya batasi resiko aja sih. Kalau saran saya 4000 ini titiknya Unilever ini harusnya. Dia pun juga divergennya tidak terlalu kuat ya, walaupun sudah ada divergen harga ke bawah dari sini bahkan. Ya ini divergennya cukup kuat sih. Harga ke bawahnya dalam, tapi indikatornya ke samping malah cenderung ke atas sedikit. Udah golden cross juga. Nah sekarang PR-nya tinggal ini sepertinya penentuan. Yang kemarin kita kira bisa cup handle, higher low dan lain sebagainya, tapi ternyata Unilever kembali ke 4000 lagi. Ini sebenarnya yang bentuk-bentukan kayak gini ya, ini resiko sangat kecil sekali sih kalau menurut saya. Kalau teman-teman gak ada saham pilihan lain ya, tapi kalau saran saya sih lebih baik cari yang lain dulu aja sih. Unilever ini buat apa ya? Buat soalnya saham kayak gitu enak buat swing gitu, dan swing tuh enak kalau trennya udah jelas. Kalau masih ada downtrend kayak gini dipakai swing ya bakal kegerus terus modelnya gitu. Tapi kalau misalkan dia ada reversal baru buat swing itu baru oke. Jadi lebih baik saran saya sih pilih saham lain dulu. Tapi kalau teman-teman pengen masuk Unilever, tinggal masuk aja di area 4000 gitu. Kasih stop loss 2%-an lah, misalkan 3950 gitu stop lossnya di sana.
kalau kena langsung out. Tapi kalau misalkan dia rebound double bottom di sini 4.300, ya potensi naik bisa sampai sini mungkin 4.600-an. Seperti itu. Harusnya kalau menurut saya saham sebesar ini nanti ketika dia reversal tuh pasti kelihatan kok, pasti kelihatan. Jadi lebih baik tunggu konfirmasi dulu aja. Siapa tahu dia mau bikin rounding bottom, bisa juga ya. Misalkan nanti ternyata dia mau gini. Nah, nih. Tuh. Terus habis itu dia naik, semoga aja. Yang penting ini 4000 ini area krusialnya Unilever. Kalau jebol ya nggak tahu juga, tinggal diikutin aja trennya. Karena kalau menurut saya dari inverted head and shoulder-nya ini sudah habis, targetnya sudah terpenuhi di 4000. Ini juga pas area support di tahun berapa ini? 2012 sama ya tahun 2012 lah. Ini area cukup kuat harusnya untuk Unilever. Tinggal kita lihat dia berhasil bertahan atau jebol membuat low baru. Seperti itu, batasi resiko aja. Buat yang nyangkut di atas, saran saya kalau yang masih nyangkut di atas tinggi ya, saran saya sih dan kalau nggak mau cut loss ya, kalau mau cut loss sih ya udah gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau cut loss, saran saya jangan buru-buru average down-nya. Karena kalau misalkan nggak ada konfirmasi, teman-teman udah average down, nanti porsinya udah semakin banyak dan dia semakin ke bawah terus. Itu yang masih kurang bagus. Jadi kalau teman-teman masih nyangkut di atas dan percaya dengan Unilever terus nggak mau cut loss, tunggu dulu aja konfirmasinya. Nanti ketika dia ada tanda-tanda reversal, nah baru average down di sana. Ketika konfirmasi, nah setidaknya sudah enak. Seperti itu. Jangan, ini terlalu spek buy sih buat teman-teman yang suka apa ya, buat spek buyan lah kayak gitu. Di dalamnya juga hari ini masih ada distribusi dan memang distribusinya Unilever ini masif ya dari tahun 2018 sejak dia downtrend. Pada movement keluar terus, asing kemarin sempat narik barang dari Februari, dia ngumpulin barang tapi ternyata exit lagi dan sekarang barangnya sudah mau habis. Ya kalau misalkan kita baca dia tarik barang dari sini sampai sini tapi asingnya udah keluar lagi. Seperti itu. 50-50 sih kalau menurut saya. Lebih baik jangan dulu, tapi kecuali nanti udah ada konfirmasi ya. Ketika TA-nya bagus, ada konfirmasi, nah silahkan baru masuk di sana. Seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut, coba kita cek Indi mungkin ya. Ini batu bara yang jarang kita bahas. Kebetulan hari ini masuk ke net foreign sale yang dijualin asing. Indi ini sebenarnya juga menarik, batu bara yang apa ya, bagus lah kalau menurut saya, karena dia capital gain-nya enak kalau menurut saya. Cuman memang dividen yield-nya pun juga sebenarnya lumayan bagus ya Indi ini. Kayak terakhir aja dividen yield-nya dia sekitar 7%. Jadi masih oke juga. Dan sekarang harganya juga masih oke. Upside-nya lumayan nih ya, kalau misalkan kita comparein sama-sama pakai harga 2018, which is harga batu baranya sudah di atas sini. Kita pakai patokan harga ini bukan ilmu pasti ya, nggak ada yang tahu juga apakah batu bara bisa sampai kembali ke harga 2018-nya lagi. Tapi kalau misalkan kita pakai apa ya, perbandingan masa lalu ketika harga batu baranya sudah lebih tinggi dari 2018, artinya dia ada potensi sampai ke 2018 ini di sekitar 4.500-an. Tinggal dibandingin aja saham-saham lain ketika 2018 di harga berapa, seperti itu. Untuk teknikalnya di jangka pendek dia sebenarnya sudah cukup menarik juga. Memang masih downtrend dan belum breakout dibandingkan yang lain ya. Yang lain pun juga masih pada belum breakout juga. Baru ITMG doang yang breakout ini. Kejar target bandarnya. Karena memang ada dividen interim ya untuk si ITMG ini akhir tahun. Terus juga ya itu nanti pasti laporan keuangannya sudah kelihatan lah, karena ITMG juga adaptasi Newcastle Coal itu paling cepat karena dia kan penjualannya hampir 80% ke luar negeri. Untuk Indi ini sekarang dia ada di 1400 dan kalau teman-teman mention ya, ini udah ada divergen yang sangat besar dari Februari. Dia indikatornya sudah ke atas terus, sedangkan harganya kalau kita tarik dari sini ya berarti ya sekitar sini Februari itu masih ke bawah sampai bottoming di bulan Juli kemarin. Ini low-nya ada di 1260 dan setelah itu ya dia sudah tidak membuat low baru. Sebenarnya cukup menarik juga kalau misalkan buat simpanan jangka panjang ya. Bukan jangka panjang sih, simpanan siklus. Nah, simpanan siklus ya. Tinggal apa ya? Bahasanya tinggal cicil-cicil aja dari 1450-an ini. Ini kan saya kotain nih area kuatnya dia ya. Ini bukan support resisten biasa, ini yang pink atas ini. Yang bawah pun juga bukan.
Itu area cukup kuat. Jadi bisa cicil di range agak lebar sih. Karena memang view-nya buat swing ya. Kita berharap dia breakout, dan harusnya sih breakout kalau dilihat dari keadaannya kayak gini. Tinggal tunggu sabar-sabaran aja. Bisa cicil dari sekitar 1440 sampai 1400. Atau kalau dia jebol 1400 bisa cicil di 1300-an. Tapi kalau menurut saya kayaknya sudah cukup susah cari barang di 1400-an. Dan kalau teman-teman lihat ada yang cukup menarik sebenarnya di Indi ini ya. Kalau kita lihat ya di candle-candlenya, setiap dia naik itu volumenya besar-besar, tapi setiap dia turun volumenya mini-mini. Ini di sini juga naik, volumenya lumayan, turunnya mini-mini. Naik volumenya lumayan, turunnya mini-mini. Ini juga naiknya lumayan, terus waktu turun kecil-kecil. Di sini juga naiknya volume lumayan, waktu turun kecil-kecil. Ini juga ini ya, volumenya lumayan waktu dia naik 11%, lalu waktu turun pun juga mini-mini. Tuh, jadi ya nggak tahu sih, kalau menurut saya ini baru dikumpulin aja. Bandarnya memang belum selesai ngumpulin barangnya. Jadi yang terjadi kayak gitu, dinaikin, diturunin, biar bosen lah, retailnya nggak mau nungguin seperti itu. Padahal kalau menurut saya menarik banget, apalagi buat teman-teman yang suka setup tidak agresif lah. Karena kalau buy on weakness kayak gini lebih aman setupnya. Selama dia tidak membuat low baru di bawah 1255 itu tidak masalah kalau menurut saya. Kalau buat swing ya, cuman memang harus dihitung resikonya. Artinya kalau dia jebol 1255 ya, anggaplah 1240. Itu udah 11% sampai sekarang. Tuh, jadi ya kira-kira seperti itu. Tapi harusnya ya, melihat uget-ugetnya saham-saham batu bara, harusnya arahnya ke atas sih untuk Indi ini. Seperti itu. Kena resisten, ada tweezer top harusnya walaupun tidak terlalu rapi ya. Ini inverted hammer, ini juga walaupun ada shadow-nya, tapi saya rasa bisa tweezer top. Dan mungkin ya, kalau worst case skenario-nya ada potensi double top, tapi ini malah bisa dimanfaatkan untuk buy. Neckline-nya di sekitar sini lah, 1355 sampai 1360. Ini top 1, lalu ini top 2. Kalau dia breakdown, bisa mungkin kesini lagi 1300-an. Dan itu kalau menurut saya sih bisa dimanfaatkan untuk buy kalau teman-teman suka nungguin dia breakout. Tapi kalau teman-teman nggak mau menunggu lama, suka tunggu besok langsung jalan, ya tinggal tunggu dia breakout downtrend channel-nya aja. Ketika dia udah di sini posisinya, artinya dia kan udah gak downtrend lagi ya. Itu tinggal beli, terus udah arahnya ke atas kalau nggak ke samping. Seperti itu. Tapi yang bagus ini sih, harusnya teman-teman juga mention ya, untuk MACD dia sudah cakep. Kita lihat dalamnya. Kalau saya lihat sih akumulasi distribusinya masih belum konsisten untuk si Indi ini. Akumulasinya belum konsisten. Tapi setiap dia naik pasti selalu disertai dengan akumulasi. Seperti itu. Tapi turunnya juga ada distribusi. Ya masih 50-50 sih. Atau bisa juga ini bandar-bandar menggunakan banyak broker ya. Jadi biar nggak kelihatan kalau akumulasi. Misalkan dia pakai 10 broker gitu. Sebenarnya dikumpulin barangnya, tapi ya dibagi-bagi biar nggak kelihatan sama retailnya. Itu bisa juga. Jadi yang terpenting adalah tetap technical analysis aja. Seperti itu. Hari ini ada big distribusi. Tapi TA-nya kalau menurut saya masih menarik. Ini memang baru masa konsol aja. Kalau ditanya kapan jalannya ya ketika dia udah breakout konsolidasi ini. Seperti itu. Lanjut kita ke yang dibeli asing. Kita mulai dari ASA. Ini ternyata masih punya taji ya, ASA ini. Udah naik tinggi banget ini. Itu bikin keinget yang dulu-dulu KSBB, kelingan sing biyen-biyen. Saya dulu punya ASA ini di sekitar sini. Nah, 630-an. Sekitar sharing aja ya. Waktu itu setup saya cup handle ini cup handle, lalu dia breakout 675 kalau nggak salah average saya tuh. Terus ya udah, tapi udah terjualnya juga nggak tinggi-tinggi banget kok, cuman di sekitar berapa ya, kalau nggak salah sekitar sini 1300-an ini. Tapi ternyata sekarang dia udah 3000. Bahkan dia break high dan all time high dengan volume yang besar juga. Ya, ini tipikal saham yang masih bisa di swing sih. Kayak yang tadi saya omong di awal ya, waktu pembahasan IHSG. Karena dia masih konsisten membuat higher high dan membuat higher low. Jadi arahnya masih ke atas, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Seperti itu. Cuman memang tren sudah mulai melemah ya, kalau misalkan kita bandingkan dari sini. Waktu awal-awal dia jalan, kemiringannya kayak gini nih. Nah, terus mulai dari sini kemiringannya mulai kayak gini. Nah, cuman masih oke kalau menurut saya karena dia masih break high ya, bisa membuat higher high. Yang PR adalah nanti ketika dia udah semakin landai,
ke samping, konsolidasi disertai distribusi, habis itu turun. Nah, ini kan fase ya. Tuh, tapi selama dia masih bisa higher high dengan volume yang bagus, itu kalau menurut saya masih bisa dimanfaatkan. Malah ini salah satu saham yang masih bisa dibuat swing ya untuk si ASA ini. Dia sekarang udah all time high juga. Cuman ya belinya juga harus hati-hati juga. Jangan asal beli karena dia udah naik tinggi. Mungkin kalau untuk support, kalau misalkan besok dia koreksi ya. Kalau dari bentuk-bentuknya sih kayak mau koreksi nih di intraday ini kayak ada rising wedge. Kayak gini ya. Nah, kelihatan kayak mau koreksi. Jadi mungkin bisa buy on weakness aja. Kalau saran saya sih sekitar sini ya, 2900. Nah, 2900 pas yang habis dia break tadi. Ini kan resistnya 2900 ya. Kalau resist 2900, kalau all time high-nya di 2940. Lalu dia break dengan volume besar, dan terakhir ini jam 2-an ada buangan volume lumayan. Tapi belum sebanding kok sama volume naiknya. Jadi masih oke kalau menurut saya. Bisa dimanfaatkan kalau mau masuk di 2900-an ya. Tinggal pasang stop loss aja berapa persen gitu, misalkan 2 atau 3%. Harusnya sih dia nggak jebol 2900 karena yang beli di sini pasti cover. Dia kan average-nya kan antara 2800 sampai 3000. Nah, kira-kira berapa tuh average-nya? Cuman PR-nya adalah kalau yang beli di sini sama dengan orang yang beli di sini, artinya cuman ke average doang ya. Tuh, jadi pinter-pinteran juga baca broker summary ya. Kira-kira kayak gitulah intinya. Saham itu cuman logika dasar doang, teman-teman. Tidak susah kok memahaminya kalau teman-teman udah sering memahami gitu. Asik. Tuh. Cukup menarik, dia habis breakout konsolidasinya juga ya. Kira-kira di sini setelah dia nggak membuat new high, new low. Nih. Area ini dia konsol, hari ini break. Base entry-nya 2900. Untuk target ya sky is the limit karena all time high ya. Jadi buat swing aja, misalkan teman-teman mau pakai MA20 gitu ya udah. Ini harusnya masuknya di sini kemarin tuh 10 September dia rebound masuk MA20, entry habis itu hold. Diemin terus sampai kapan? Sampai dia keluar MA20. Contoh ini. Nah, ketika dia close di bawah MA20, besoknya jual kayak gitu. Ini swing yang sangat simple pakai MA20, pakai moving average itu dan enak. Hari ini juga cakep, naiknya ada akumulasi ya. Dia ada akumulasi kemarin beberapa hari. Terus hari ini juga naiknya pun ada akumulasi juga. Cakep kalau menurut saya masih ASA ini. Coba kita tarik pakai Fibonacci extension, tapi dari mana ya ini ya? Gak begitu kelihatan sih. Kita coba swing high, swing low yang di sini deh. Nah, oke, pas kena dia resist juga ya. Area resist 3000, ada resisten psikologis, terus juga ternyata itu 0,618-nya si Fibonacci extension. Seperti itu. Kalau target nggak tahu ya, bisa hit atau enggak. Kalau misalkan biasanya Fibonacci extension itu 1,618 di 3800. Tapi jangan terus tutup mata. Wah, ini CCS bilang ASA 3800 nih, HK tanpa melakukan apapun, itu namanya konyol juga. Banyak yang harus ditembus juga. Ini area kuat 3000 ini. Ada 0,618, ada resisten psikologis juga 3000. Sini juga hari ini ada shadow ya, artinya di sini ada supply untuk sekarang, mulai ada supply. Terus setelah itu nanti di 3330 ini resisten angka cantik. Terus juga Fibonacci extension 1 ya, level 1. Baru setelah itu ke sana. Kalau bisa break 3330 sih, menurut saya baru bisa ke 1,618. Kita lihat aja nanti kira-kira bagaimana perjalanannya si ASA ini. Tapi menarik. Kalau dapat barang di 2900 harusnya bisa buat swing seperti itu. Itu untuk ASA. Lanjut, coba kita cek SMRA. Juga kalau yang kita tahu properti ini baru sektor yang bagus ya. Sayang kalau misalkan nggak punya apapun. Oke. Kalau kita lihat SMRA ini dia sudah break dari downtrend channelnya, nih ya, downtrend channel Maret sampai April dia membuat sebuah channel downtrend. Terus terakhir di sini dia tidak membuat low baru, mencoba reversal dengan inverted head and shoulder, lalu akhirnya breakout IHNS.
Di sini dia breakout, walaupun retest. Oh enggak, ini shoulder kanan ya. Di sini berarti breakoutnya dia. Breakout. Nah ini nih yang agak dalam nih. Kalau nggak salah itu waktu itu agak rame ya di salah satu komunitas. Tuh volumenya juga akhirnya besar tariannya dan akhirnya dia naik. Kalau menurut saya SMRA ini masih oke, malah bisa dimanfaatkan untuk buy. Kalau menurut saya ya. Karena kalau saya lihat ini ada sebuah pola continuation, artinya tren berlanjut, entah flag, falling wedge, terserah apapun itu. Yang penting kesimpulannya kalau menurut saya continuation. Dia juga udah break dari downtrend channelnya dan sepertinya baru ingin meretest. Setidaknya harusnya sudah jadi support untuk garis warna hijau ini. Seperti itu. Untuk area base entry-nya, kalau misalkan mau masuk ke SMRA ya, kita coba tarik. Nah, agak lebar di sini sebenarnya, tapi kita coba agak pelit aja deh. Nah, kira-kira kayak gini mungkin ya. Sampai last low-nya dia kemarin deh. Last low-nya kan 845. Nah, jadi gini. Area buy-nya ini 860 sampai 845. Setelah itu tinggal pasang stop loss, kasih toleransi berapa persen gitu. Harusnya kalau misalkan dia nggak buat low baru dan besok dia berhasil break, nah itu arahnya ke atas. Bahkan kalau misalkan ini benar-benar flag, artinya target juga lumayan. Mungkin anggap tarik dari sini ya. Nah, targetnya bisa sampai ke sini. 980. Pas kena resisten di sini. Tuh, cukup menarik SMRA ini. Yang pasti sektornya baru bagus. Properti ini juga. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini juga ada big distribusi. Cuman saya rasa masih aman kok. Penjelasannya TA-nya seperti ini. Selama dia nggak jebol low 845 masih oke. Bahkan jebol pun juga toleransi sampai 825 saya rasa masih oke. Karena di sini dia juga sempat shadow-shadowan ya. Tuh. Tuh untuk SMRA bisa dimanfaatkan ini yang kayak gini nih. Lanjut, coba kita cek TPIA. TPIA ini dengar-dengar terakhir dia mau right issue ya. Dan kalau yang saya ikut diskusinya, katanya right issue-nya ini menarik untuk si TPIA ini. Tapi kalau udah kelar dan nggak tahu apakah sudah kelar atau belum. Ini apa ini? Stock split kah ini? Pemecahan 551 500. Nggak tahu juga saya ini. Saya juga nggak tahu apakah sudah kelar atau belum untuk stock splitnya stock split lagi, red issue-nya si TPIA. Cuman memang dari teknikal cukup menarik ternyata TPIA ini. Pasti teman-teman langsung mention apa yang saya bilang menarik karena ada divergen yang kuat ya. Ini harganya walaupun ke atas ya, tapi saya rasa cenderung ke samping. Di sini dia low-nya 6725, di sini dia low-nya 6.800. Slope-nya beda lah dibandingkan dengan slope MACD-nya. Artinya kalau menurut saya ini sudah bisa dimasukkan dalam divergen ya. Nggak perlu dia sampai turun, dia ke samping pun juga bisa juga kalau menurut saya divergen. Seperti itu. Setelah itu dia hari ini ada golden cross untuk time frame daily-nya. Artinya divergennya sudah terkonfirmasi. Terus dia juga break high. Ini cakep juga. Bagus ini. Harusnya baru mau jalan si TPIA ini. Dia break high 7175. Karena kan dia sebelumnya rebound ke sana. Lalu dia turun dan naik lagi. Kalau misalnya kita pakai intraday ya, pasti ini ada double bottom. Bottom 1, bottom 2. Dan sepertinya ya, target naiknya sudah hit dari double bottom ini. Coba kalau misalkan kita tarik nih. Nah, sampai sini sih. 7.600-an lah, pas di support sini. Masih ada dikit sih ke 7.600 dari 7.400-an ini ya. Masih ada upside dikit. Cuman kalau menurut saya, ini kenapa saya kotain nih? Biasanya ada sesuatu yang penting kalau saya kotain nih. Oke, enggak ternyata ya. Kita hapus aja berarti. Nah, cuman kalau menurut saya kalau misalkan teman-teman baru entry, risk rewardnya sudah kurang bagus. Karena sudah dekat sama 7.600, which is itu area resistennya. Cukup kuat kalau menurut saya ya. Ya, dia sempat sering bereaksi juga di area ini. Nah, mungkin saya tariknya gini biar kelihatan jelas. Nah, di sini dia jadi resist,
Di sini dia jadi support, di sini dia jadi support, dan besok dia bakal uji 7.600 lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman view-nya jangka pendek atau fast trading ya, kemarin serok di bottomnya TPIA ini bisa trailing stop di 7.600. Karena saya rasa kalau misalkan dia tidak berhasil breakout 7.600-nya bakalan kayak gini. Dia ke 7.600, habis itu retest neckline lagi. Nah, ini kan di sini neckline-nya dia ya. Di sekitar berapa nih? 7.200. Nah, ini turun baru naik lagi seperti itu. Tapi kalau mau hold terus pun suka average di bawah juga nggak masalah. Yang penting pintar-pintaran ngeholdnya aja seperti itu. Kalau target divergent ya, target divergent agak halu sih, tapi bisa sampai ke sini harusnya. Cuman ya harus kita update ya, perjalanan ke 9.000 ini banyak halangan rintangannya, banyak area-area kuat juga. Di sini ada area kuat. Terus juga di sini ada area kuat juga. Nah, jelas ini support resistennya TPIA ini. Enak saham-saham kayak gini tuh. Patokannya gampang, nggak yang bias, banyak shadownya dan lain sebagainya. Kalau kayak gini kan enak. Ini resistennya kelihatan 7.600. Kalau breakout ya bakal jadi support. Next resistennya di sini ada sih. Ini tapi minor doang ini. 7.900-an ini. Nextnya di sini ini lumayan kuat juga nih, 8.100 sampai 8.200. Kalau breakout ya ini jadi support. Lanjutnya ke sini 8.500 sampai 8.600. Kalau breakout ini jadi support. Lanjutnya ke sini 9.000 sampai 9.125. Dan kalau dia berhasil breakout dari 9.100 bakal lebih panjang lagi karena ada double bottom. Bottom 1, bottom 2. Targetnya nah, kira-kira ke sini sih. Tuh. Tapi juga banyak resisten juga ya, banyak penghalang OTW-nya ke sana. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau teman-teman mau masuk TPIA juga silakan, kalau enggak juga silakan. Tinggal masuk di area yang bagus. Kalau udah tahu resistennya 7.600, jangan HK di 7.600 juga. Itu namanya sedekah ke bandar ya. Walaupun harusnya dijemput. Tapi harusnya arahnya sudah ke atas untuk TPIA ini kalau menurut saya ya. Karena dia udah break high, habis itu dia juga ada divergent, dia juga hari ini ada volume. Harusnya ke atas sih ini. Arah-arahnya 7.600 ini breakout. Tapi entah langsung break atau enggak turun dulu. Tinggal kita manfaatin buat entry di mana. Seperti itu. Itu untuk TPIA. Kalau kita lihat dalamnya, oke, hari ini ada peak akumulasi juga dari si PD, AK, CC. Kalau kita lihat sih bentuk-bentuknya ini kayak retail banget ya. Yang jualan BK, KZ, yang beli barang PD, AK. AK ini bukan broker retail sih. Tapi PD, CC ini kayak broker retail. Kalau menurut saya enggak. Malah setahu saya grupnya Pak PP, Prayogo Pangestu ini juga mainnya pakai PD. Sama kayak Saratoga ya. Saratoga itu juga bandar-bandarnya pakai PD. Jadi jangan sekedar kode broker aja ya ketika kita bandarmologi itu. Seperti itu. Cukup menarik TPIA ini. Saya juga nggak tahu apakah sudah selesai atau belum nih red issue-nya. Cuman saya pernah ikut diskusinya, agak lupa walaupun isinya agak lupa ya. Tapi menarik red issue-nya. Kalau nggak salah karena dijual di berapa itu 9.000-an, lupa saya. Nggak saya bahas dalam deh. Nanti nggak cukup videonya. Yang penting pakai TA aja. Kira-kira itu tadi masuknya di mana, target di mana, exitnya di mana. Seperti itu. Itu untuk TPIA. Lanjut coba kita cek CTRA mungkin ya. Yang hari ini turunnya lumayan. Sama kayak SMRA tadi, tapi SMRA tidak separah CTRA turunnya ya. Malah CTRA yang turunnya agak lumayan. Oke, ternyata kemarin itu tipuan ya. Candle kemarin dia break ascending triangle, tapi belum break 1000. Volumenya besar, dan hari ini diguyur volumenya juga besar juga. Candlenya pun juga sangat solid ya. Ini engulfing, entah harami, bebas lah, yang penting dia tidak ada perlawanan sama sekali. Close-nya di harga paling murah ya. Dan saya rasa ini valid candlenya hari ini. Dan
artinya besok masih bisa berlanjut untuk CTRA. Buat teman-teman yang udah punya barang di bawah ya lebih baik bisa trailing stop dulu aja kalau cuannya mulai kegerus ya. Tapi kalau mau tetap hold harusnya juga masih ke atas kok arahnya si si CTRA ini. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia turunnya sampai mana. Untuk support nih ada di 925 ini terdekat ini. 925 sampai sebentar kita coba pakai time frame kecil biar kelihatan supportnya di mana. Ini sebenarnya ada support nih di sekitar 950 ini. Dan hari ini juga sebenarnya belum jebol ya, dia closing di 950. Jadi sebenarnya dia masih tertahan juga di 950 closing hari ini. Tinggal besok kita lihat aja. Tapi kalau kita lihat ya, volume buangannya sih kurang oke nih. Dia volume buangannya merah-merahnya besar-besar. Ada yang jualan. Yang jualan bukan retail kalau kayak gini biasanya. Supportnya 950, kalau masih ditahan masih bagus. Bisa aja dia konsolnya jadi flag ya, misalkan jadi kayak gini. Nah, nih jadi bullish flag atau bullish rectangle atau apalah itu bebas. Tuh, bisa juga konsolnya dia gini. Jadi untuk sekarang batasi resiko di 950. Misalkan dia jebol dengan volume besar juga, bisa trailing stop dulu atau stop loss. Kalau buat teman-teman yang punya average di atas, bisa stop loss, atau kalau buat teman-teman yang punya average di bawah, bisa trailing stop dulu biar cuannya tidak kegerus. Untuk support selanjutnya saya rasa di sekitar sini ya, sekitar 930 lah. 930. Ini sampai 945 masih supportnya dia sih, 950 sampai 945. Tuh, kalau support selanjutnya ada di sekitar sini. 925 ini juga ada support sampai 895 tuh, atau mungkin dia mau bikin, untuk sekarang view-nya masih belum kelihatan. Untuk si CTRA ini kita lihat dulu aja 1-2 hari ke depan dia kira-kira rebound 950 atau breakdown sampai mana, nanti kita lihat dulu, nanti pasti kelihatan view-nya. Cuman kalau untuk sekarang masih belum kelihatan sih, karena baru start aja, baru mulai, candle-nya kurang bagus, volumenya mendukung, tapi pergerakannya belum kelihatan, baru start kayak mau koreksi dulu. Tapi bukan koreksi yang jelek saya rasa, karena nggak ada ya yang namanya naik terus. Kalau naik terus itu namanya beban hidup. Kalau saham ya ada fasenya naik, ada fasenya turun, seperti itu. Dan ya artinya 1000 masih belum kuat dia breakout, seperti itu. Kalau jebol 950 sih siap-siap bisa agak dalam gitu aja. Itu untuk dalamnya belum ya. Kita lihat dalamnya, ternyata hari ini ada big akumulasi, malah ada yang nampung barangnya, si YP nampung banyak ya. Jadi walaupun ada buangan dari AK sama BK, tapi ada yang nampung, bahkan nampungnya pun akumulasi. Tuh, tapi kalau menurut saya itu sih. Bisa juga ini markdown, kayak nurunin retail ya sebelum dia di breakoutin. Yang penting batasi resiko aja. 950 sampai 940 itu toleransi sekarang ya. Kalau jebol bisa agak lumayan soalnya. Seperti itu. Itu untuk CTRA, mungkin dia mau retest moving average pun bisa juga ya. Tinggal nanti kita lihat dia reboundnya di mana. Itu untuk CTRA. Lanjut kita coba cek yang merah-merah dulu. Apa nih? Konstruksi juga lumayan ya hari ini pada merah. Kita coba cek dari Adi. Nah, cek saya sendiri nih. Oke. Hari ini Adi saya rasa candle-nya kurang bagus ya. Ini bisa bearish harami kalau nggak salah. Harami yang ibu mengandung tuh ya, atau dark cloud cover atau apalah itu. Saya rasa bisa seperti itu, disertai dengan volume yang mendukung. Mayoritas konstruksi pada kayak gini sih. Pada candlenya kayak gini, volumenya juga besar. Vika pun juga ya, karena saya ngikutin Vikanya. Kalau kita tarik ke belakang, tidak ketemu itu area apa. Mungkin resist di sini ya. Tapi kalau di dekatnya belum kelihatan sih. Yang jelas ini aja, dia pernah jadi resist di sini nih. 900 nih ya. Dia ada supply di 900 dan sekarang kena lagi. Mungkin ya yang nyangkut di 900 ini pada keluar, bisa juga. Jadi ada seperti guyuran. Nah, kalau view jelek, bisa aja si Adi ini bikin yang namanya rising wedge. Nah, ini agak serem juga nih.
Tapi harusnya nggak dalam-dalam banget sih turunnya, karena ini udah jadi support kuat ini area 800 tuh. Worst case skenario kalau dia koreksi sampai ke 800 aja sih, harusnya ya, harusnya. Karena dia sebelumnya juga konsol di bawah 800, lalu dia break dengan volume besar juga. Artinya 800 ini harusnya udah jadi support kuatnya si ADI. Jadi kalau misalkan dia masih lanjut terus turun terus, nah mungkin dia sampai ke 800. Terus kalau ditanya enaknya jual atau beli mas, kalau misalkan dia ke 800 ya disesuaikan dengan barang kita. Kalau barangnya punya di bawah mau TP dulu juga silahkan. Atau kalau misalkan mau tetap hold juga silahkan, seperti itu. Tapi kalau misalkan punya barang di atas, di pucuk, di 900 ya saya rasa sih bisa exit dulu aja daripada nyangkut. Itu kalau menurut saya. Tuh, jadi ada arah ke sana sekitar 800-an lah, 810 sampai 800. Bisa juga dia mau retest ya, walaupun sebenarnya kemarin udah di retest di sini. Dia konsolnya juga bagus ini. Tuh, kita lihat aja nanti di 800. Saya kotain dulu nih biar nggak lupa nih. Area agak lebar juga ini. 800-an ya. Kalau misalkan dia ke sana malah menurut saya bisa dimanfaatkan untuk buy, tapi jelas dengan money management yang bagus seperti itu. Sama ya kayak tadi ya, nggak ada yang namanya naik terus. Kalau naik terus itu namanya beban hidup. Saham juga butuh naik turun ya, itu malah bagus kok. Kalau naik terus tuh malah bahaya, nanti bantingannya sakit. Kalau kita lihat dalamnya hari ini ada distribusi normal, big, normal, summary-nya big, dan bisa juga dia baru mau retest moving average ya, karena sebelumnya belum di retest. Bisa juga, karena kalau dia ke 800 pas kena moving average-nya juga cukup menarik. Ini juga udah golden cross, artinya sudah uptrend ya. MA20 di atas MA50 dan harga sahamnya sudah di atas MA20. Tuh, tinggal kita lihat aja nanti dia waktu turun kemana. Malah ini bisa dimanfaatkan untuk buy kalau menurut saya. Tapi kalau jebol 800 ya lebih baik hati-hati dulu, karena bisa juga dia double bottom ya, turun sampai ke 600 lagi. Itu aja sih, batasi resiko di 800 aja. Seperti itu untuk ADI. Lanjut coba kita cek, ini ada INKP, ini kemarin udah saya bahas ya, menuju 7.000 kalau menurut saya bisa di-buy di sana. Antam kemarin juga ada kita bahas walaupun ternyata hari ini ada bantingan. Wika coba sekalian nih nemenin ADI. Nah, oke. Wika kemarin sudah rebound dari 1000. Saya hapus-hapusin dulu ya. Sebelumnya dia naik, setelah dia break ya, break di sini dia naik dengan volume besar. Lalu di sini ada buangan dengan volume yang lumayan juga di area resist ya. Nih, di sini ada resist cukup kuat juga ini. Lalu dia akhirnya turun, meretest area support sekitar 1000, rebound dan naik lumayan kemarin ini. Hari ini turun juga sama kayak si Adikarya, volumenya pun juga lumayan, tapi belum sebesar kemarin sih turunnya itu, volume turunnya. Dan ya candlenya kurang oke juga di area resist juga. Mungkin saya rasa dia juga bisa ke 1000 dulu untuk si Wika ini ya. Jadi ke 1000-nya Wika tuh sama kayak 800-nya si Adi kalau menurut saya. Jadi bisa batasi resiko di sana. Nanti ketika dia di 1000, kira-kira ngapain? Kalau mulai banyak ada yang beli, ada yang ngumpulin barang, nah itu teman-teman bisa masuk di sana juga. Ini suatu yang wajar ya, habis dia naik, turun itu suatu yang wajar. Dia juga udah nggak downtrend karena dia udah break dari tren Januarinya kemarin ya. Puncaknya dia terus turun dulu. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti di area 1000 kira-kira Wika mau ngapain. Tapi kalau misalkan ternyata besok pagi ujuk-ujuk dia naik juga bisa juga ya. Siapa tahu dia meretest ini doang, retest 1075 ini. Ini kan juga low-nya hari ini 1075 ya, lalu dia rebound. Sebelumnya juga resist di breakout jadi support. Tinggal kita lihat aja. Kalau jebol 1075 harusnya bisa ke 1000-an seperti itu. Nah, tinggal kita lihat malah bisa dimanfaatkan untuk buy. Kalau kita lihat dalamnya hari ini ada big distribusi juga. Dan beda sama Adi ya, untuk si Wika ini belum golden cross, tapi dia belum di retest juga. Sebenarnya udah di retest sih waktu di sini ya. Tapi bisa juga kalau misalkan dia mau retest lagi. Suka-suka lah, tugas kita cuma ngikutin aja karena kita nggak bisa ngatur market ya. Bisanya bikin skenario, menempatkan diri dan batasi resiko. Seperti itu. Itu untuk Wika. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau
barangkali ada yang menarik. Agro, nah, cakep nih, sukses berarti kemarin ya. Buat teman-teman yang kemarin ngikutin konten cuan-cuan saham, ikut ngambil agro di 2300, harusnya udah lumayan nih cuannya nih, 8% sesuai skenario, bahkan closingnya tepat juga di 2600-an. Ini ya konten cuan-cuan saham kemarin, pas baru kemarin tuh agro bikin penan, area buy 2300, target sih kalau penannya 2510 ya, tapi ada resisten di 2600-an. Seperti itu. Kalau dilihat dari arahnya sih ada potensi untuk breakout untuk si agro ini. Tapi kita lihat dulu aja apakah dia berhasil breakout atau enggak dari area 2500 ini. Yang jelas kalau misalkan dia berhasil breakout 2500 ya, ini agro bisa buat swing lagi. Dia ada potensi upside lagi kalau berhasil breakout dari 2500. Seperti itu. Dia ada potensi bikin double bottom dan targetnya pun juga bisa lumayan juga. Nah, mungkin ke all time high mungkin sini ya, ke kelas high-nya dia 2800-an seperti itu. Tapi itu dia posisi baru di resist. Jadi saran saya jangan nekat dulu karena baru di resist. Lebih baik tunggu dia konsol, entah dia bikin continuation atau dia breakout dulu sekalian baru masuk waktu retest di 2500 seperti itu. Atau kalau misalkan dia mau turun dulu pun juga bisa juga ya, misalkan ke 2300 lagi bikin cup handle pun juga suka-suka dia. Yang penting untuk saat ini agro baru di resist 2400, 2500 ya, 2500 sampai 2460-an. Untuk support terdekat bisa pakai candle intraday tadi di 2400. Tapi kalau jebol bisa ke sini sekitar 2370-an lah sampai ke 2300. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja kira-kira nanti dia gimana. Tapi ya kalau yang saya lihat-lihat ya, kayaknya sih arahnya breakout sih. Terus dia double bottom ini. Kayaknya, nggak tahu juga. Dia dalamnya akhirnya ada big akumulasi yang sangat besar ya untuk si agro ini. Dan akumulasinya pun juga bagus juga. Perpindahan barang dari PD, YPNI ke SQ, BK, RX. Kalau nggak salah juga yang ngumpulin barang dari kemarin tuh si BK ini ya. BK kemarin juga ambil barang, artinya dia konsisten. Itu salah satu bukan sifat sih, ciri-ciri bandar. Nah, dia itu konsisten karena mereka itu duitnya banyak. Kalau belinya sekali pukul itu bisa arah 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam teman-teman. Jadi yang mereka lakukan ya kalau ngisi gudang tuh ya nyicil-nyicil, beli hari ini 40 miliar dulu beli, besok beli 20 miliar beli, kayak gitu. Jadi itu salah satu ciri-ciri bandar, kriteria, tanda-tanda. Nah, itu adalah konsistensi. Jadi kalau teman-teman lihat sifatnya sama, ini ngumpulin nih. Misalkan broker BK nih ngumpulin terus nih beberapa hari ke belakang. Waktu turun dia ngumpulin, waktu naik dia ngumpulin. Jumlahnya pun juga bukan jumlah retail gitu ya. Itu bisa kita ambil datanya seperti itu. Menarik agro, ada tanda-tanda balik. Bahkan kalau breakout 2500 saya rasa dia bisa break high dan lanjut all time high seperti itu. Kita lihat dulu aja besok di 2500 kira-kira gimana. Untuk agro lanjut kita coba cek friend. Nah, ini all eyes on friend ini kalau menurut saya nih. Setelah kemarin dia koreksi lumayan dalam ya, sempat di area kritis. Itu ibaratkan kalau pakai yang di rumah sakit yang tidung itu udah yang ada garisnya itu garisnya udah tinggal dikit itu. Tapi ternyata dia rebound ya. Nah, sebelumnya sih view-nya ini dia bikin lower high di sini ya. Ini high, low, lower high. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia sampai jebol di sini tuh serem sekali teman-teman. Karena ada inverted cup handle. Tapi kalau kita lihat bener-bener dijaga friend ini. Last low-nya kan ini ya, 114. Dia nggak pernah loh closing di bawah 114. Closing 115. Ini closing 117. Ini closing 115. Shadow sih pernah, tapi nggak pernah closing di bawah 114. Dan itu salah satu prinsip Dow teori. Kalau pakai harga closing tuh untuk di saham itu teman-teman bisa baca aja itu Dow teorinya itu. Dan akhirnya dia gerak ke samping, nggak buat low baru dan hari ini malah naik dengan volume yang besar juga. Dari MACD terlihat dia mau golden cross, dan kalau sampai dia golden cross saya rasa tren bisa berlanjut nih, karena dia membuat entah dari sini atau dari sini
Intinya ada hidden bullish divergence. Harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Yang artinya adalah tren akan berlanjut. Seperti itu. Kalau dia golden cross itu konfirmasinya. Buat teman-teman yang masih punya barang di bawah, sini ya, waktu bottom fishing berani nekat spec buy. Lalu sebenarnya hari ini baru konfirmasi sih. Ini konfirmasi kalau dia mau jalan, tapi setidaknya bagus lah. Ada konfirmasi, artinya trend ini arahnya harusnya ke atas. Dia juga udah break dari downtrend channelnya kemarin ya. Kemarin dia break, hari ini langsung jalan. Seperti itu. Untuk target, coba kita pakai Fibonacci ya. Enak juga ini, cari target ke atas pakai Fibonacci ini. Ini high-nya 170. Ini low-nya 110. Nah, kalau 0,618 targetnya ke sini sih untuk si friend ini. 149 sampai 147 ya. Itu namanya target. Cuma harus kita lihat banyak rintangan membentang ini. 133 ini ada resist. Ini juga ada resist. 140 ini resist kuat juga. Terus baru akhirnya ke 0,618. Kalau dia berhasil break 0,618 bagus. Kayak si agro tadi ya, dia ternyata break 0,618-nya di 2300. Tuh, kalau dia break 0,618, targetnya adalah ke 1 ini. Dan kalau dia break 1 ini, nah dia reversal atau membuat next high, higher high seperti itu. Cukup menarik, hari ini baru jalan. Dan kalau teman-teman mau masuk base buy-nya friend sekarang ini ada di area sini. Sekitar 123 sampai 122 itu support terdekatnya si friend itu. Harusnya sih gak jebol ya, harusnya. Karena kalau jebol bisa lumayan juga turunnya. 120-an. Ya itulah kira-kira 123 sampai 120 area buy-nya si friend ini. Masih oke, volumenya juga bagus kalau menurut saya. Kita lihat dalam ya. Hari ini netral. Tapi summary-nya ada small akumulasi. Normal dis, netral, normal akumulasi. Summary-nya small akumulasi dari broker AZ DR seperti itu. Mulai kembali juga ke moving average-nya. Tapi ya itu sih kalau menurut saya skenario yang friend. Selama dia cakep ya, ada arah ke tadi itu, lupa itu berapa tadi, 0,618 ya. Seperti itu. Masih menarik. Itu untuk friend. Lanjut coba kita cek MLPL. Melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin masih gak jelas ascending triangle-nya, tapi hari ini dia menunjukkan jati dirinya. Nih, kemarin sempat belum jelas ya dia udah breakout atau belum, tapi hari ini akhirnya jalan. Dan sebenarnya kalau misalkan ini benar-benar ascending triangle ya, anggap dari sinilah ascending triangle-nya. 1, 2, 3. Target ya bisa gini nih. Nih, sampai sekitar 620. Atau kalau misalkan ascending triangle-nya dari sini, target bisa ke sini. Sekitar 680. Pas ke resistennya juga. Cuman biasanya ya, ascending triangle itu yang ketiga breakout. Ini 1, 2, 3 breakout. Artinya kalau menurut saya bukan dari sini ascending triangle-nya. Dia high-nya pun juga beda. Jadi saya rasa kira-kira pakai yang ini dulu untuk sementara untuk target ascending triangle-nya. Jadi kira-kira kayak gini nih untuk ascending triangle-nya ya. Nah, gini nih. Nah, kira-kira kayak gini. Dia breakout, targetnya berarti ke sini. 615 itu ya kalau target dari ascending triangle-nya. Bisa hit, bisa enggak juga. Jadi juga jangan 100% wah ini ke 615 nih kata CCS nih, jangan gitu juga. Kita harus lihat nanti waktu jalannya. Siapa tahu besok langsung ada yang buang barang kan bisa juga kan. Seperti itu. Posisi sekarang juga baru kena resist, tapi kayaknya sudah breakout sih kalau di intraday-nya. Saya hilangin dulu aja. Baru di area semak belukar sih ini. Sedang berjuang ya, mungkin sampai sini 595 600 lah. Itu area susahnya MLPL. Kalau dia berhasil breakout baru bagus seperti itu. Nah, kalau saya lihat-lihat nih dari kenaikannya ya, nggak tahu juga ya, nggak tebar vir saya. Kok rasa-rasanya dia bisa bikin barusan di break sih. Jadi harusnya cakep ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, nah teman-teman pasti tahu ini apa
ataukah misalkan kayak gini ya, kalau misalkan dia nggak bisa break membuat channel yang sehat, dia misalkan kayak gini dan malah breakdown, saya rasa dia bisa meretest neckline-nya lagi. Tapi itu bukan turun yang jelek, malah bisa dimanfaatkan untuk buy seperti itu. Jadi kalau misalkan besok dia retest atau pullback ke neckline-nya sekitar 535 sampai 525, itu bisa cicil-cicil di sana. Setelah itu tinggal pasang stop loss-nya seperti itu. Apakah view jeleknya hilang, Mas? Ya jelas tetap ada juga. Bisa juga dia ini bearish flag ya. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan dia turun. Atau ini dia naik. Terus ini bikin channel naik. Nanti bisa turun juga. Terus ini tinggal ya. Naik turun tuh pasti ada teman-teman. Nggak ada yang namanya saham uptrend naik terus gitu. Nggak ada. Jadi kita tetap harus batasi resikonya. Kita analisa itu cuma bisa bikin skenario, potensi. Dan buat mengarahkan kita buat trading aja. Biar tradingnya itu terarah. Tapi untuk hasilnya ya tetap market yang menentukan. Seperti itu. Analisanya bagus, kalau tiba-tiba besok ada perang dunia juga PR juga kan. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ada big akumulasi dari YU, LG. Cukup menarik, kemarin juga dikumpulin ya. Seperti itu. Opsinya 2 sih. Tadi antara dia bisa retest dulu baru naik, kalau enggak ya langsung naik. Tinggal batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.